Halo guys, Kali Liana di sini. Di sini kita akan bersama-sama memahami administrasi sarana dan prasarana kantor. Yuk langsung aja kita simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Liana dari 11 OTKP 4 dan saya dari siswi SMK Al-Muhtadin. Jadi dengan adanya aku di sini, aku akan membahas tentang materi yang diberikan oleh Bu Atina, yaitu memahami administrasi sarana dan prasarana kantor. Yang pertama, kita akan membahas pengertian administrasi sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi itu? Menurut Georgi Terry, administrasi itu yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian admin 2 yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit yaitu kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan surat menyurat, catat mencatat, pembukuan, dan pengarsipan. Sedangkan dalam arti luas, administrasi yaitu proses kerja sama beberapa individu secara efisien untuk mencapai suatu tujuan. Apa aja sih yang termasuk dalam ruang lingkup pekerjaan administrasi? Yaitu menerima, menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim, dan menyimpan. Nah, setelah kita membahas pengertian administrasi, di sini juga ada pengertian sarana dan prasarana. Kata sarana dan prasarana yang berbeda. Secara etimologis, sarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Contohnya dalam institusi pendidikan sarana berupa gedung dan lapangan sekolah. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Contohnya dalam institusi pendidikan, prasarana berupa ruang kelas, ruang lab, kamar mandi, dan perpustakaan. Selain itu, sarana dan prasarana menurut ahli apa sih? Nah, menurut Hamali, sarana dan prasarana adalah semua bentuk perantara yang dipakai orang untuk menyebar ide, sehingga ide tersebut sampai pada penerima. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana adalah seluruh komponen yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi sumber daya pendukung. Nah, selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Di ruang lingkup administrasi itu ada 4 komponen. Apa aja sih 4 komponen itu? Nah, yang pertama yaitu kegiatan manajerial. Kegiatan ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Kegiatan tersebut biasanya dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang ditunjuk sebagai manajer penanggung jawab. Nah, yang kedua, ada kegiatan operasional. Kegiatan ini meliputi pengadaan, pencatatan, pergudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Kegiatan ini dilakukan oleh para pegawai dan staf operasional. Nah, yang ketiga ada objek. Objek meliputi komponen perbekalan, barang, material, peralatan, perlengkapan, serta sarana dan prasarana objek. Nah, yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan merupakan salah satu komponen ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana yang dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dalam mencapai visi dan misi organisasi atau perusahaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu kita akan membahas tentang tujuan, fungsi, dan prinsip administrasi sarana dan prasarana kantor.
Apa aja sih tujuan dalam administrasi sarana dan prasarana kantor? Nah, tujuan itu terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuannya adalah memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana dalam rangka terselenggaranya proses administrasi kantor secara efektif dan efisien. Sedangkan secara khusus yaitu adalah salah satunya adalah mampu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Selain ada tujuan, ada juga fungsi. Administrasi sarana dan prasarana kantor. Coba sebutkan apa aja sih fungsinya? Nah, yang pertama, mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, dapat juga meningkatkan hasil kerja yang berkualitas dan terjamin. Dan yang terakhir, memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses penyelenggaraan aktivitas di kantor. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip administrasi sarana dan prasarana. Prinsip yang pertama yaitu prinsip pencapai tujuan. Dilaksanakan apabila semua fasilitas yang disediakan siap digunakan guna akan meningkatkan efektivitas kerja dan memperlancar tercapainya tujuan dan perusahaan. Prinsip yang kedua yaitu prinsip efisiensi. Dilakukan dengan perencanaan yang dilengkapi dengan petunjuk teknis untuk mengurangi pemborosan. Nah, yang ketiga ada prinsip administratif, yaitu untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan sebagai pihak yang menjalankannya. Yang keempat, prinsip penjelasan tanggung jawab. Perusahaan harus mampu menguraikan dan mendeskripsikan tugas serta tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat. Dan yang terakhir ada prinsip kekohesifan. Manajemen kelengkapan di kantor harus terrealisasikan dalam proses kerja kantor yang kompak. Nah, selesai sudah pembahasan yang aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat ya. Langsung saja kita sampai sini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan. Bentar. Ibu guru tinggi semampai, senyumnya mengguncang naluri. Semuanya udah usai, saatnya kami undur diri. Jangan lupa subscribe.